Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Subhanallah, terima kasih. Saya sangat bisa ngerasain nih energinya luar biasa. Dan mudah-mudahan saya se-happy Bapak dan Ibu juga ada di sini semua. Karena saya giliran pertama, maka saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Jadi 4 matra itu kesebut semua ya, atas kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini. Tepuk tangan buat Anda semua Bapak Ibu. Terima kasih telah menjadi saksi dari kelahiran kami. Kalau tadi Mas Indra sebutkan bahwa apa sih yang sebenarnya masih dicari, sebetulnya inilah yang kami cari. Bahwa 1 tahun itu kalau punya anak kan nunggunya sekitar 9 bulan ya. Tapi kami ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu akan melihat baby-baby kami yang akan lahir hari ini. Gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi. Hari yang indah ini, hari Rabu pagi, kalau Anda nggak ada di sini, Anda lagi di mana sih? Saya pengen tahu, Bapak biasanya ngapain Pak? Di kantor, lagi ngapain tuh Pak biasanya? Oke, KPI ya? Oke, cek email, briefing karyawan mungkin ya? Oke, kalau Bapak Pak? Oh, report, oke. Saya pikir lagi rapat kabinet Pak, soalnya wajahnya kayak mengingatkan saya pada orang yang sangat sering di TV nih sekarang ini. Luar biasa. Oke, kalau Mas Afgan ya, kalau nggak salah ya. Biasanya lagi syuting mungkin? Iya. Oke, tahu ya saya kelihatan dari wajahnya soalnya. Oke, kalau Ibu yang di belakang, paling belakang, wah Ibu Mbak Astrid, tepuk tangan dong buat Mbak Astrid. Ini adalah seorang arsitek handal yang menyempatkan diri hari ini. Kalau jam 9 hari Rabu, lagi di mana biasanya Mbak Astrid? Lagi ngecekin gambar, luar biasa. Baik, tadi ada yang lagi briefing karyawan, ada yang lagi mau siap-siap untuk cek email, dan ada yang lagi syuting, ada yang lagi gambar. Yang Bapak dan Ibu sisihkan untuk datang ke sini ternyata penting banget. Mudah-mudahan kali ini, seharian ini, Bapak dan Ibu benar-benar dapat yang berlipat manfaat juga dari kami. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang, supaya ketika Anda kembali ke tempat kerja nanti, atau ke tempat aktivitas Anda, bisa jadi lebih luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi. Tepuk tangannya sekali lagi yang keras buat kita semua. Bapak Ibu, ini adalah sebuah training yang saya beri judul Happy and Productive. Ini adalah training yang saya pikir, kalau 10 tahun yang lalu saya pengen datang ke sini. Saya pengen 10 tahun lalu udah ada yang kayak gini. Jadi dulu saya sih pernah ngalamin ketika atasan saya ngasih target itu gede-gede banget. Kemudian kayaknya nggak sempat untuk dicari karena rasanya udah semua dilakukan deh. Udah modifikasi metode, udah mengelola anak buah yang alhamdulillah nggak semuanya gampang ditangani gitu ya. Ada anak buah yang ngeluh melulu, ada anak buah yang pinter sih tapi nggak perform, ada anak buah yang datangnya cuma bisa siang, ada yang kalau dikasih ini nggak mau aku cukup deh jangan segitu gitu ya. Dan target itu nggak pernah turun, target selalu bertambah gitu. Dan nggak cukup cuma di kantor aja, di rumah pun tentunya ada orang tua yang ayo dong kalau libur datang ke arisan keluarga gitu ya, atau jenguk om ini, jenguk tante ini. Tapi saya ngerasa kayak nggak happy gitu, karena semua beban itu rasanya ada di pundak saya. Dan akibatnya ketika lagi sama anak-anak nih, dan kalau anak-anak biasanya kan minta ini dan itu gitu ya, saya jadi jutek. Saya jadi ngerasa diri saya bukan ibu yang baik, bukan ibu yang happy. Kira-kira teman-teman ada nggak sih yang kayak gitu juga? Bapak pernah Pak ngerasa gitu? Pernah ya? Kalau Ibu mungkin pernah ngerasa seperti itu? Merasa tertekan dari atas, tertekan dari bawah, kanan dan kiri gitu ya. Luar biasa tekanan buat kita. Dan kalau kita lihat lagi, sebenarnya kita di sini kalau mengalami hal itu berada dalam sebuah fase generasi yang kurang lebih sama. Jadi di rumah masih ada orang tua yang perlu diperhatikan, tapi juga sudah ada anak yang harus diasuh. Di tempat kerja kayak gitu juga, ada atasan yang terus-menerus mengejar kita dengan target-target tertentu. Ada anak buah yang perlu perhatian khusus gitu. Jadi kayaknya kondisi ini, generasi roti lapis namanya, sangat menggambarkan seperti kita ya. Dan apakah kalau kita lagi kayak gitu ya, lagi kejar-kejar sama setoran, kemudian target yang nggak pernah turun-turun,
terus anak buah yang nggak selalu senang kalau dikembangkan, apakah kita bisa perform Bapak Ibu? Bisa optimal nggak sih? Bisa happy? Senyum aja susah gitu ya, boro-boro. Tetapi Bapak Ibu saya juga amati, ada orang-orang di sekitar saya yang kalau saya lihat-lihat, ini teman saya direktur di perusahaan yang besar sekali di Indonesia Timur, perusahaannya 4, di grup yang besar sekali, anaknya di rumah juga 4. Tapi kenapa ya, kok dia enteng-enteng aja gitu ngelakuinnya. Jadi semua target kayaknya diselesaikan dengan baik. Terus anaknya juga lucu-lucu dan agak jarang tuh dijutekin kayak saya jutekin anak saya. Terus ada juga orang-orang yang sangat mudah untuk beradaptasi dengan tekanan tersebut, sangat mudah untuk berprestasi, sangat menikmati pekerjaannya. Kalau kita kenal namanya mungkin, ini kalau nggak salah bosnya 2 bapak ganteng di depan sini ya, Bapak Handri Satriago, itu juga orang yang sangat luar biasa, yang pernah pada posisi mungkin nggak nyaman juga gitu. Karena dari atas ada tekanan, dari bawah juga ada tekanan, dan beliau sendiri memiliki keterbatasan fisik yang kita tidak semua mengalaminya. Jika beliau saja dengan kondisi yang tidak terlalu ideal seperti kita, tetapi bisa perform seperti itu, menjadi CEO perusahaan salah satu paling besar di dunia ini, bisa kayak gitu hebatnya. Dan kalau misalnya kita lihat, kita jarang sih ngelihat beliau lagi cemberut, bener nggak Bapak? Bosnya jarang cemberut ya, kayaknya happy and productive itu rada-rada menggambarkan. Tapi nyubit ya, tapi nyubitnya sambil happy. Oke, ternyata yang ngebedain Bapak Ibu adalah sebuah kualitas personal yang disebut dengan personal excellence. Nah, kualitas itulah yang sesungguhnya akan bikin kita menjadi happy dan juga produktif. Akan bikin kita menikmati apa yang kita lakukan, akan membuat kita menjadi terpacu untuk melakukan lebih daripada yang biasa kita lakukan. Akan bisa membuat kita berkontribusi lebih banyak, akan membuat kita merasa bahagia dan happy dengan diri kita sendiri. Kira-kira Anda pengen gak sih jadi kayak gitu? Ya benar. Dari mana saya tahunya Anda bisa pengen? Bukalah hatiku gitu ya. Oke, seberapa pengen Anda tahu kualitas personal excellence itu didapat Bapak Ibu? Seberapa pengen? Pengen banget. Kalau anak sekarang, nah generasinya kayaknya beda ya. Antara yang jawab pengen banget sama pengen bingit. Yang pengen banget biasanya ini udah jadi bos gitu. Kalau yang jawabnya pengen bingit adalah rising stars gitu. Jadi ada kesenjangan seperti itu. Jadi hari ini Bapak Ibu, yang pagi ini akan saya share pada Anda adalah cara mudah yang sudah proven di berbagai tempat yang saya alhamdulillah berkesempatan untuk sharing. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu untuk lebih happy dan produktif, gitu ya. Dan izinkan saya juga mengatakan pada Anda bahwa apa yang akan saya share selama pagi ini, selama menit-menit ke depan ini bukanlah hal baru. Jadi saya meyakini bahwa tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Bahwa kalau Mas Indra sering bilang bahwa ini adalah masterpiece Anda, ini adalah mahakarya Anda, bagi saya itu tidak baru. Setiap mahakarya pada intinya adalah sebuah komposisi yang terdiri dari alfabet yang 26 itu juga. Setiap komposisi lagu, soneta, simfoni atau apapun terdiri dari 7 nada dasar yang itu juga. Setiap mahakarya lukisan terdiri dari warna dasar yang kalau nggak merah, kuning, dan biru. Jadi saya mesti berkata bahwa dengan rendah hati, yang akan saya share selama beberapa menit ke depan ini tidak lain adalah jejak-jejak kebaikan yang sudah ditinggalkan oleh guru-guru saya dan salah satunya ada di belakang sini, Mas Indra. Oke, untuk itu saya mau kasih lihat dulu. Salah satu contohnya, orang yang kayaknya kok gampang banget sih switch gitu ya antara tekanan personal yang dia hadapi dengan ketika dia harus tampil di depan banyak orang, harus produktif, harus menghibur banyak orang dan tetap happy melakukannya. Walaupun perjalanan menuju happy-nya tidak mudah, ya. Mari kita lihat sama-sama.
I can hear you still. What's with these tears, baby? I don't know. So you gonna get through this show? I'm trying to figure out what's going on here. I think she feels depressed. Yeah. No? Oh, look, we have a chicken box. Let me see that. Here. It's not meant to make you upset. What is that? It's a necklace that she got for her birthday from Russell. The day after she got it, she lost it at the venue. Okay. You have a lot on your mind right now. You have two options. You can cancel the show, or you can do your best. Start time. Come on, you got this. This could be going away. Stand by. I'll remind you as I find out. Alright, everybody, here we go. Stand by, house lights, stand by. Sometimes we stay forever, but it's easier to stay than to do. And this is called The One That Got Away. Summer after high school, when we first met, we make out on your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching Christmas. Baik Bapak Ibu, walaupun ya mungkin di tempat kerja kita nggak ada 60.000 orang yang akan Katy gitu ya, atau Bang Wirza gitu ya, mungkin nggak ada yang kayak gitu, atau nggak ada kejadian yang seheboh itu, tetapi paling tidak kita bisa lihat kesamaan antara dia dan kita. Klien kita nggak mau tahu bahwa mungkin di rumah anak Anda sakit udah 7 hari, panasnya belum ketahuan sakit apa. Mungkin klien Anda nggak bisa paham bahwa
Anda tuh lagi gak punya pembantu, bahwa Anda lagi berantem sama pasangan, bahwa anak Anda nih gak ada yang ngurus gitu ya. Tetapi Anda tetap harus berproduksi. Dan kemauan untuk switch itu, kemampuan untuk segera tampil as if nothing happen, tetap enjoy, tetap bisa bahkan menghibur banyak orang adalah sebuah kemampuan yang sangat tidak mudah. Nah, karena itu tidak mudahlah, maka saya ingin Bapak dan Ibu menganggap bahwa perjalanannya sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Kita akan bawa pulang itu. Sebelum itu, saya mau cerita sedikit dulu tentang garis-garis ini. Anda pernah ngelihat garis-garis ini? Ngelihatnya biasanya di mana nih yang naik turun begini? Di rumah sakit. Di mana lagi? Ya, kebanyakan rumah sakit ya, ICU gitu ya. Amit-amit di EEG. Nah, kebetulan tahun lalu saya alhamdulillah mengamati garis ini naik turun selama mungkin lebih dari 40 hari. Saya cuma nungguin aja gitu, naik turun. Dan kayaknya kebahagiaan waktu itu tergantung pada kecepatan denyut jantung yang diperlihatkan di sini. Tetapi setelah itu saya kemudian melihat bahwa ternyata hidup Bapak Ibu seperti gambar ini. Kalau masih ada naik turunnya, artinya kita masih hidup. Mungkin gak sih kalau misalnya hidup Anda gini aja gitu, masih hidup? Enggak. Atau jangan-jangan hidup Anda happy banget begini semua? Gak ada ya? Gak ada alat monitor yang bisa memperlihatkan bahwa denyut Anda tuh begini terus. Atau malah begini terus. Tetapi kadang-kadang kita ngerasa bahwa hidup kita jalannya ke bawah terus. Sangat tidak bahagia. Tetapi kadang-kadang juga ada sedikit jumawa nih. Gue baik-baik aja, jalannya menanjak terus. Enggak Bapak Ibu. Garis lifeline ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita naik turun karena kita sedang melengkapi diri kita. Kita sedang melengkapi dengan sumber daya yang cukup untuk menghadapi apapun yang akan kita hadapi di depan sana. Bapak Ibu, kalau misalnya nih ngerasa lagi down, lagi ada di bawah sini nih, ya, kita nggak tahu apa yang bisa bikin kita bangkit. Tapi justru karena itulah kita jadi tahu bahwa kalau lagi turun pasti ada yang naikin. Dan yang naikin itu bisa apa? Bisa apa aja. Mungkin keluarga, mungkin dukungan teman-teman Anda, sahabat Anda, atau hal dalam diri Anda sendiri. Misalnya saya nggak mau begini terus, saya mau bangkit, saya mau jadi lebih baik. Itu adalah sumber daya dari dalam dan dari luar yang kita kumpulin dari hari ke hari. Dari jatuh dan bangun setiap hari. Jadi gambar ini naik turunnya sebetulnya adalah cara hidup mempersiapkan Anda dengan segala sumber dayanya supaya kita bisa tetap happy dan produktif. Itu prinsip pertama. Oke? Jadi prinsip pertama kalau boleh saya ulang lagi adalah sebelum kita masuk ke gimana sih langkah mudahnya untuk jadi happy dan produktif gitu ya. Setiap orang memiliki sumber daya yang sangat memadai dalam dirinya. Buktinya yang tadi tuh. Kalau kita bisa punya waktu untuk reflektif sedikit, apapun kejadian yang di bawah pasti akan mengangkat kita. Dan hal yang di bawah yang mengangkat kita itulah sumber daya yang kita miliki. Dan ketika kita sedang di atas, lagi meraih sesuatu, yakini juga bahwa itu hanya terjadi karena sumber daya yang juga kita miliki dari dalam dan dari luar diri kita. Setuju? Mau tahu prinsip keduanya apa? Gimana caranya saya tahu Anda mau? Yang kencang dong? Oke, prinsip kedua adalah, Anda tahu nggak gambar ini? Orang ini siapa? Ini usianya memang ketahuan ya, masih menggemari Jack Daniels. Ini adalah mentornya Tony Fernandez. Beliau adalah ownernya Virgin ya, dan dia bilang bahwa yang ada kalau Anda mau produktif, you have to have fun at work. Anda harus menikmati semua pekerjaan Anda, karena itulah syaratnya untuk menjadi produktif. Sekarang saya nanya deh sama Bapak dan Ibu, Mbak, masih ingat nggak waktu jatuh cinta pertama kali dengan pasangan? Oh yang mana Mbaknya? Ada 12 kan Mbak ya? Yang kedua boleh tahu? Masih ingat ya? Masih ingat. Kira-kira dia pakai baju apa waktu itu pertama kali ketemu? Bajunya lupa? Oh dulu batik belum ngetren. Oke, tapi masih ingat saat-saatnya? Masih ingat apa yang penting saat itu, seperti apa situasinya, masih ingat ya? Iya, Bapak Ibu, itu kejadian berapa tahun yang lalu, Mbak? 20 tahun yang lalu. Jahat bener. Wajahnya masih 18 misalnya. Wes, ini saya pegangin.
Kapan tuh Mbak kejadiannya? 10 tahun yang lalu, bayangin 10 tahun yang lalu kita masih ingat. Artinya ketika kita happy, kita ingat lebih banyak. Kita bisa menghasilkan lebih banyak. Kita bisa lebih kreatif. Kenapa saya bilang lebih kreatif? Anda tahu Archimedes? Nemuin hukum yang Eureka itu di lab atau bukan sih? Di kamar mandi, pas dia lagi nyantai, ya enggak? Dan siapa ilmuwan yang nemuin gravitasi itu? Newton. Nemuinnya pas di mana? Di bawah pohon. Bukan di lab ketika dia lagi memacu dirinya sendiri. Enggak. Ketika they enjoy themselves. Ketika kita happy, ketika kita menikmati, ketika kita relax, justru kita jadi lebih produktif Bapak Ibu. Itu prinsip kedua. Bungkus? Sip. Nah ini adalah adagium yang perlu kita ingat. Happiness is new productivity. Oke? Nah Bapak Ibu, saya mengambil ini dari seorang yang namanya mirip orang Cicalengka ya. Karena pengulangan. Mihaly Csikszentmihalyi. Kebetulan dia kayak Maman Suparman gitu kan ya. Tapi namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Kebetulan bukan dari Cicalengka tetapi dari Hungaria. Dia bilang bahwa orang itu memang akan nemuin pol-polan kreativitasnya kalau mereka ngerasa enjoy gitu. Inilah yang membantu saya kemudian yakin bahwa bisa kok orang mau jadi produktif itu harus happy. Seperti itu. Oke? Nah ini adalah prinsip yang saya ingin Bapak Ibu bawa pulang. Ada 5 langkah mudah Bapak Ibu. Kenapa saya pakai tangan? Saya pengen Bapak dan Ibu yakin setiap lihat tangan Anda punya semua sumber daya yang diperlukan. Anda punya langkah-langkah yang Anda bisa miliki untuk bisa happy dan produktif. Mau caranya? Oke, kita mulai dari cara yang pertama. Yang pertama adalah kita perlu temuin nilai. Kalau kita ditanya sama orang, terus kita jauh gitu ya. Gimana kabar? Cara nunjukin Anda baik-baik aja tuh gimana sih? Gini gitu ya, pakai jempol. Iya, memang tahap pertama adalah kita mesti tahu nilai kita apa. Nilai itu adalah hal yang paling penting bagi diri kita. Hal yang kita perjuangkan, hal yang ingin kita raih, yang akan menentukan arah hidup kita. Jadi nilai ini kalau kata Ted James yang adalah pakar NLP dan hipnoterapi, itu mengatakan bahwa yang namanya nilai adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu. Kalau Anda udah ketemu sama nilai Anda, maka nggak perlu ada yang mensupervisi. Anda pengen jadi the best yang Anda mau. Nah, dalam training saya, kami akan membantu Anda untuk menemukan 5 top values yang akan membuat Anda tahu prioritas hidup Anda. Yang membuat Anda jadi mudah untuk mengambil keputusan. Jadi lebih termotivasi untuk menjadi di atas rata-rata. Karena biasanya orang yang nggak tahu apa yang penting dalam hidupnya, kalau ditanyain, susah ngambil keputusan, nggak bisa enjoy sama apa yang dia lakukan. Tapi kalau Anda melakukan apa yang bagi Anda bernilai, maka Anda dapat energinya dari situ. Oke? Sekarang kita lihat setelah itu ibu jari, maka biasanya kalau ada kotoran di baju, itu bersihinnya pakai tangan apa ya? Pakai jari yang mana? Pakai telunjuk ya? Pakai? Oh, itu untuk aktivitas yang lain, Mas. Biasanya pakai telunjuk. Iya, karena tahap keduanya adalah kita perlu membersihkan emosi kita. Orang biasanya jadi senggol bacok. Karena kalau dia dicolek dikit marah gitu ya. Kalau emosinya itu penuh banget negatif dalam dirinya. Si ahli yang tadi tuh, Mihaly Csikszentmihalyi bilang, kalau orang sedih, marah, kemudian kecewa, cemas, dia punya yang namanya psychic entropy. Jadi kayak ada kekacauan dalam dirinya. Dia harus menyeimbangkan kembali yang ada di dalam, sehingga dia sulit untuk berkonsentrasi keluar. Kata Mihaly kayak gitu. Jadi energinya akan sangat melelahkan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ngerasain gitu ya, bahwa kalau Anda sangat nggak terlalu menikmati pekerjaan, kayaknya hari itu jadi lebih capek, benar nggak sih? Ya, jadi kita tahu bahwa sebenarnya energi itu bisa kita dapat dari dalam. Oke? Dan berikutnya adalah, nih kalau kita satuin jari-jari kita, mana yang paling tinggi? Yang tengah. Artinya tahapan ketiga adalah temukan keunggulan kita. Oke, jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah keunggulan kita, Anda mau melakukannya jadi lebih gampang daripada orang lain.
dengan cara yang paling nyantai. Jadi pada saat Anda lagi bete sekalipun, Anda melakukannya effortlessly. Karena itu adalah udah mengalir dalam diri Anda. Nah, dalam training ini kami akan melakukannya supaya Anda tahu banget genius code-nya apa. Kita akan cracking our genius code dalam training supaya kita tahu apa yang kita jago di situ. Oke? Dan yang keempat, kalau pakai cincin nih ibu-ibu, bapak-bapak kalau pakai cincin lagi tunangan gitu ya, biasanya pakai di jari mana? Jari manis. Dan cincin semahal apapun harganya, bentuknya gimana? Bulat. Artinya langkah keempat adalah bulatkan roda kehidupanmu. Kalau kita lihat, hidup kita kan bukan cuman kerja kantor gitu ya, bukan cuman karir personal gitu kan, lebih kaya dari itu. Paling tidak dalam aspek yang akan kami bahas di training ini adalah karir, personal growth gitu ya, kemudian kesehatan, keuangan, dan relationship. Kenapa? Kalau ada yang luka, satu aspek saja, ibaratnya kalau roda tuh jerujinya patah, dia jadi nggak bulat lagi. Akibatnya dia akan merusak bagian lain dalam roda kehidupan kita. Bukan berarti setelah pulang dari sini hidup jadi sempurna. Nggak gitu juga sih. Tetapi kita jadi tahu namingnya apa. Apa sih yang harus kita lakukan lagi. Apa sih harus kita perbaiki dalam hidup kita. Dan kita pada saat itu jadi tahu harus melakukan apa. Karena roda kehidupan kita menjadi lebih bulat. Oke. Dan yang terakhir adalah nih anak saya waktu baru TK itu kalau berantem sama temannya nggak mau teguran. Nggak mau ke rumah Sela, nggak mau. Karena udah ada es di antara mereka. Nah, waktu udah baikan lagi, tangannya gini nih. Baikan, gitu kan. Jadi sudah break the ice. Dan ini adalah sebenarnya langkah kelima. Breakthrough. Artinya apa? Kalau kita sudah mampu untuk memberi lebih daripada yang kita biasa lakukan, kita sudah memberi kualitas yang lebih baik daripada yang biasa kita berikan, kita jadi lebih happy. Karena ada perasaan tumbuh dalam diri kita. Merasa bahwa kualitas diri kita bertambah. Merasa bahwa challenge selama ini sudah mampu kita atasi. Gitu. Maka ketika kita melakukan ini, kita jadi tahu bahwa ilmu itu benar-benar manfaat Bapak Ibu. Jadi seperti kata orang bijak bahwa ilmu bukanlah ilmu kalau dia tidak mengubah perilaku. Dalam training ini Anda mesti punya langkah yang sangat jelas, perilaku macam apa yang mau Anda rubah berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan Anda. Supaya hidup Anda benar-benar jadi sebuah breakthrough dan kehadiran kita dipahami oleh orang yang ada sekitar kita sebagai sebuah kehadiran yang menyenangkan, yang membuat orang tahu bahwa kita hadir di situ karena hal yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah tahapannya, saya ulang lagi ya. Apa tadi langkah pertamanya? Oke, kedua. Nah, berkaitan dengan bersihkan sampah emosi, Anda pernah nggak sih senyata-nyatanya, alah Marima aja kali bilang begitu senggol bacok. Pernah nggak ketemu sama orang yang rada-rada senggol bacok? Oh sering ya? Saya punya contohnya sih, cuman perlu kita tayangin lagi nggak nih? Perlu ya, biar lebih jelas. Oke, pernah lihat yang kayak gitu? Kalau di kehidupan sehari-hari pernah juga Pak? Alhamdulillah belum ya. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih beneran orang kayak gitu? Iya. Masih ingat tentang pramugari yang dipukulin sama penumpangnya hanya karena ditegur mematikan handphone? Iya. Mereka adalah orang-orang yang bisa kita sebut walking volcano. Orang yang kayak gunung api berjalan. Karena penuh dengan emosi negatif. Jadi melalui teknik tertentu, dalam pelatihan saya akan membantu Bapak dan Ibu untuk merilis emosi negatif itu karena efeknya Anda bukan cuma dikira jadi jutek, tetapi akan membuat Anda juga digosipin, akan membuat Anda juga merasa nggak nyaman sama diri sendiri, mungkin nggak ada yang bilang sama Anda gitu ya, karena nggak berani, tetapi akan jadi hambatan kita untuk berprestasi gitu. Oke? Dan berikutnya adalah fokus pada kekuatan. Yang tadi ya, nomor berapa? Nomor 3. Baik, Bapak Ibu. Mihalnya bilang, katanya kalau kita pernah melihat hasil karya kita, kadang-kadang kita lupa bahwa kok bisa ya gue se-oke itu
bikin hasil kerjanya? Kok saya bisa ngitung sebanyak itu pada saat itu? Kok bisa tulisan saya sekeren itu? Kok bisa saya melewati tantangan itu dengan cara yang sangat gampang? Jadi sebetulnya pada saat kita sedang sangat menikmati sekali, kita sudah mengakses genius code dalam diri kita. Tapi banyak orang yang nggak tahu lagi. Bisa diulang lagi sekarang? Nggak tahu gimana caranya. Nah, training ini Bapak Ibu akan membuat Anda mampu mengcrack genius code yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita akan mengenali orang seperti apa yang sebaiknya gaul sama kita, lingkungan seperti apa yang bikin kita jadi lebih happy dan produktif, orang seperti apa yang akan, cara bertanya yang bagaimana, cara menggugah yang seperti apa, supaya benar-benar the best of us bisa ketemu. Bahkan cara Anda untuk menghabiskan waktu luang juga bisa kita ketemukan, karena itu akan sangat membantu kita menjadi happy dan produktif. Bayangin dengan cara yang mudah kita akan terus-menerus bisa mereplikasi saat-saat puncak yang tadi sudah kita lihat dalam garis yang naik turun itu. Oke? Dan Anda tahu ini dong ya. Kira-kira mantan pengemudi. Jadi kalau kita lihat seorang tukul, misalnya nih, kalau dia fokusnya, pas ngaca kok gue gak kece ya. Kalau saya mau jadi penyanyi kayak Mas Afgan di sini, kira-kira wajah saya perlu dipermak ke Korea berapa kali bolak-balik gitu kan ya. Kira-kira kita akan ketemu nggak sih dengan orang yang selucu dia, punya acara yang sangat berhasil seperti Tukul? Enggak, karena bukan itu kekuatannya. Kekuatannya adalah ya di lucu itu. Oke? Dan kemudian kita juga tahu orang ini, ya, tubuhnya gimana? Mungil seperti saya. Kalau misalnya seorang Ruth Sahanaya ini kekeh, saya pengen lebih tinggi dari ini, pengen jadi pramugari yang bisa tinggi semampai gitu ya. Kira-kira kita akan ketemu nggak sih dengan orang yang membawa harum nama Indonesia karena menjadi diva yang luar biasa? Enggak, tetapi karena beliau fokus pada kekuatannya, maka dia menjadi optimal produktivitasnya, menjadi orang yang tahu betul kekuatan dirinya dan menjadi orang yang jauh di atas rata-rata. Semua karena menemukan apa yang menjadi kekuatan sejati dalam dirinya. Dan Anda tahu dong, kalau usianya sudah menjawab banget ya, bukan bingits, biasanya tahu ya siapa The Beatles ini. Nah, dalam mencari kekuatan juga perlu kita tahu adalah banyak orang yang menyalahartikan dengan passion gitu. Seolah-olah kalau susah, itu bukan passion saya. Anda tahu nggak sih apa yang terjadi pada pada pemuda-pemuda ini sebelum dia jadi ngetop seperti sekarang? Bahkan sampai puluhan tahun masih semua orang tahu seperti apa dia. Tahun 60 sampai 62, sebetulnya mereka tahun 60 itu ditolak oleh 23 label. Kalau kita kan ditolak 2 kali pekerjaan langsung patah hati gitu ya. Apalagi kalau yang nolak udah kita PDKT-in gitu selama 2 tahun, terus masih ditolak juga gitu. Tapi mereka enggak. Justru selama tahun 62 sampai 65 mereka tampil di Hamburg. Mereka kan orang Inggris nih, jauh dari negaranya. Mereka tampil 6 hari dalam seminggu dari jam 8 sampai jam 8, terus menerus mengasah dirinya sehingga mereka bisa jadi seperti sekarang. Sehingga 3 tahun kemudian mereka menjulanglah namanya. Untuk itu Bapak Ibu, menemukan kekuatan diri membuat mereka mampu untuk menangani masa-masa suram tersebut. Menemukan kekuatan pribadi yang ternyata bukan dengan mudah dicari, tapi lewat perjalanan yang mungkin tahunan, yang kemudian mengeluarkan diri mereka yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi, kuasai ramuan ajaib akan membuat Anda menjadi super sekali. Oke, nah ini adalah cara untuk membulatkan roda kehidupan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ada breakthrough project yang akan membuat kita tahu benar langkah praktis apa yang akan bikin kehidupan kita jadi lebih happy, jadi lebih bermanfaat banyak bagi orang lain, dan menikmati setiap hari ke hari dengan menyenangkan. Supaya Bapak dan Ibu jelas banget dengan langkah mudahnya, boleh kita ulang sama-sama. Yang pertama tadi apa ya? Temukan nilai. Kedua, bersihkan sampah emosi. Ketiga,
temukan kekuatan diri. Keempat, bulatkan roda kehidupan. Dan kelima, breakthrough. Baik Bapak Ibu. Jadi setelah kita menguasai 5 langkah mudah tersebut, dan ketika Anda melihat tangan Anda, ternyata jalan untuk menjadi happy and productive itu ada dalam diri kita loh. Bahwa jalan itu ternyata ada dalam genggaman kita. Hanya dengan melakukan 5 langkah mudah tersebut, kita dan mungkin orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari pelatihan ini akan menjadikan hidup kita lebih bahagia dan lebih produktif lagi. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dari beberapa menit ini benar-benar membawa kita jadi lebih menikmati hidup, lebih membuat kita tergerak untuk jadi lebih produktif, lebih melampaui apa yang sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.